kita berbaktilah kepada orang tua kita, insya Allah nanti berbakti. Yang ada 3. Kita menanam apa ya? Kita menuai apa yang kita tanam. Menanam jagung yang menuai jagung, maksimal. Menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Nah, ini problemnya yang di sini nggak ada satu. Kita semua orang kita kurang. Makanya wajar setelah mereka tua, mereka punya masalah dengan anak-anak mereka. Karena semua orang tua juga begitu, banyak masalah, cuan pepet nggak perlu. Apalagi udah sukses, nah misalnya ini sibuk dengan pekerjaan dan bisnis, orang tua nggak kepikiran kadang-kadang. Sementara kan orang tua bukan cuma butuh materi, tapi di materi dia juga butuh dari kegiatan. Apalagi dua-duanya dia nggak langsung. Udah materi agak, kemudian juga nggak pernah. Transfer juga enggak. Gimana? Sibuk kalau lagi rapi di rumah, sibuk lagi nambah tanah, sibuk lagi ganti mobil, sibuk lagi banyak banget kesempatan transfer. Nah, ya Bu ya. Nah, maka Allah katakan dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan sungguh Allah Maha mengetahui, dari tersembunyi dari pandangan Allah setiap kebaikan yang kita lakukan Bu. Makanya in asantum li anfusikum kan. Setiap kebaikan yang kamu lakukan kembali kepada kamu. Dan setiap keburukan yang kamu lakukan kembali juga kepada kamu. Makanya orang kikir itu sesungguhnya kikir terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana orang dermawan sesungguhnya dermawan kepada dirinya sendiri. Ya karena orang sedekah itu dibalas. Kalau kata dia itu balasannya surat Al-Baqarah ayat 261. Wah, langsung baca. Al-Baqarah 261 mempersingkat waktu. Al-Baqarah 261 waktu langsung. Ya. Boleh Bu Marlina, boleh dibaca. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti yang mengumpulkan biji tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas Maha mengetahui. Ya. Nah, maka kalau katakan balasannya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Itu di jalan Allah tanpa pamrih kepada makhluk, tapi pamrihnya hanya kepada Allah. Makanya jauh dari sifat sombong, ujub, bangga diri, takabburiyah, minta dipuji, enggak. Giving, forgetting, beri dan lupakan. Jangan disebut. Maksudnya gitu ya, forgetting, lupakan itu jangan disebut-sebut. Apalagi sampai menyakiti hati saudara kita yang kita sedekahin. Jangan. Makanya nggak jadi balasan banyak orang sedekah. Karena niatnya salah. Bukan di jalan Allah, tapi di jalan pujian, pengen dipuji. Ya Bu ya. Allah kalau katakan diam-diam maupun terang-terangan boleh, tapi awas jangan sampai punya niat yang lain kecuali di jalan aku ya. Makanya sedekah juga jangan merasa lebih hebat dari orang kita sedekahin. Kita sedekah ke mereka karena itu haknya mereka, bukan kebaikan kita sesungguhnya. Tapi kebaikan itu buat diri kita juga nantinya, bukan buat orang yang kita kasih. Itu haknya mereka 20%. Nanti kita lihat ayatnya. Kira-kira seperti itu. Ya Bu ya. Nah, di jalan Allah, maka Allah perumpamakan seperti sebutir biji yang kita tanam tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 bulir. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 7 tangkai dikali 100. Bahkan Allah katakan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah
bagaimana yang mengandung makanya sedekah, infaklah di jalan Allah. Jangan kita sebut-sebut, jangan dengan rasa ujub bangga diri, ria takabur minta dipuji, jangan. Nanti gak dapat balasan. Ada banyak orang sedekah gak dapat balasan karena habis sedekah dia ngomong, habis sedekah nyakitin hati yang terima, habis sedekah dipamer-pamer. Kalau ngajak sedekah boleh ya Bu? Ya boleh ya. Misalnya sedekah Jumat, ini kita boleh itu orang di grup WA. Innamal a'malu binniyat. Kembali kepada hati. Ngajak sedekah itu suratnya An-Nisa ayat 114. Ngajak sedekah ada perintahnya. Coba dibaca surat An-Nisa ayat 114. Jadi bukan kagak boleh, tapi kembali kepada niat kita. Malah diperintahkan sama Allah. Surat 4 ayatnya 114. Silakan dibaca langsung. Artinya saja boleh. Iya, boleh. Yang kuat itu. Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah. Ya Bu, jadi ngajak orang bersedekah juga boleh. Sekalipun rahasia-rahasiaan. Ibu bisik-bisik, lagi berlima, yang berdua bisik-bisik. Nah, yang ketiga kan lagi ngobrol nih, ngomongin apa? Kalau kita boleh, tapi kalau bukan bicara tentang sedekah, nggak boleh. Mengganggu saudaranya yang lain. Bisik-bisik di antara dua orang yang sedang berbicara dengan beberapa orang, nggak boleh. Kalau sedekah boleh nggak? Kalau bicara rahasia, ngajak orang bersedekah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian di antara manusia, mendamaikan manusia, boleh. Bisik-bisik boleh, mendamaikan. Ya Bu, bersedekah, mengajak berbuat baik dan mendamaikan. Maka barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Jadi ngajak orang sedekah boleh Bu, ya boleh lewat WA, boleh. Kembali kepada niat, ya kembali kepada niat. Nah, makanya sedekah itu jelas. Ya Bu, infak itu jelas di jalan Allah. Kita peruntukkan untuk siapa, maka balasannya tentu harus berlipat. Dahsyat balasannya. Tapi di jalan Allah supaya dibalas tadi ya. Tidak disebut, tidak ada unsur riya, ujub, takabur, sombong, minta dipuji, dan di jalan Allah tidak menyakiti hati orang yang membuat. Berapa besaran sedekahnya? Kita lihat surat Al-Anfal. Nah, baik lagi Al-Anfal Ibu. Surat 8. Ibu boleh tuh Ibu baca yang ini. Kena mata, iya. Baca dong, baca yang kuat. Surat 8 Al-Anfal ayat 41. Berapa sih yang kita sedekahkan di jalan Allah supaya kita merasakan balasannya? Ya, nah, ini besaran infak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat 8 ayat 41 ya Bu. Ketahuilah sungguh segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang. Nyambungkan dengan surat Al-Anfal ayat 1 pertama tadi kita buka. Apapun yang kamu peroleh ya, itu rampasan perang. Tidak hanya perang melawan musuh, tapi perang melawan hawa nafsu. Itu maksudnya. Dagang, bisnis, bawa ke kantor, jualan ini, jualan itu, bisnis ini, bisnis itu, segala macam. Yang nggak boleh bisnis uang Ibu, nggak boleh. Rentenir, ya, nggak boleh rentenir. Pinjemin uang, baliknya sekian, nggak boleh. Pinjemin aja, balikin sesuai dengan yang dipinjemin. Ada yang mau ngasih hadiah, itu urusan belakang. Tapi jangan pernah
bisnis uang. Pinjemin ya, nanti balikin tambahin 10%, 20%. Apa tuh? Jangan kan 10, 5%, 2,5% nggak boleh. Uang nggak boleh dibisnisin. Uang bukan sarana jual beli. Yang dijual beli itu produk. Nah, jual beli boleh, jual beli. Ambil untung sekian boleh. Tapi kalau uang tidak boleh haram. Ya Bu ya. Nah, maka segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka 1/5. Ya, 1/5 atau 20% untuk Allah, untuk Rasul. Artinya apa? Sesuai dengan ketentuan Allah dan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. 1/5 berapa persen Bu? 1/5, 100 bagi 5. 100 bagi 5 berapa? 1/5 20%. 20%. Jadi kalau 2,5% itu zakat mal. Kalau infak sedekah 1/5 kata Allah di surat Al-Anfal ayat 41. 20%. Ibu masih pegang berapa? 100 kurang 20? 80%. Banyak kan mana Bu? 80 atau 20? Banyak banget Ibu 80. Masya Allah. Masa 22 aja gak berani. Tegur saya Ibu. Jangan pelit. Makanya kalau Ibu sedekah 2,5% aja nih misalnya, pakai cara lama 2,5%, katanya kan begitu ya, rata-rata goceng, ngasih kerabat goceng, ngasih suami goceng, ngasih anak yatim goceng, ngasih fakir miskin goceng, ngasih orang dalam perjalanan di musafir goceng, masih ya, goceng ya, 900 berapa sisanya? 975.000 untuk kantongin jalan-jalan. Ke toko baju 300.000 beli. Ya Allah, cuma 25.000 orang bagi 300 langsung beli. Sama anak lagi mampir makan 200.000. Ya Bu, paham ya? 1/5 enak baginya. Dapat 1 juta, 1/5-nya berapa? 1 juta bagi 5, 200.000. Emak gocap, saudara gocap, anak yatim gocap, orang miskin gocap. Ibu besar udah pernah gocap. Ibu setengah ini ya. Yang lebih dekat, gitu kan? Tapi boleh fokus kepada yatim dan miskin yang ada hubungan kerabatan, saudara. Baru ibu sabil dalam perjalanan atau bisa bila. Nah maka kalau katakan demikian, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari yang Furqan. Jadi kalau kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang Allah turunkan, yaitu kitabullah Al-Quran yang turunkan kepada kamu, Al-Quran yang diturunkan, perlu beriman. Anak angkat ini termasuk kurang nggak? Ya berapa? Anak angkat? Iya. Berapa? Bertangkat dia namanya sahabat. Walaupun nggak punya hubungan darah, tapi dia termasuk nomor anak orang tua dan anak. Ya. Nah, di hari yang Furqan kan? Di hari yang Furqan apa itu? Di hari berkumpulnya 2 pasukan. Coba Bu, kalau kita pakai sedekah berat nggak sih? Apalagi 20% lama banget mikirnya. Ada 2 pasukan berperang. Malaikat suruh kita sedekah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Setan melarang kita, jangan nanti habis, jangan nanti kurang. Tuh kerjaan kita perang, malaikat setan tinggal kita. Kuat mana diri kita? Kalau kuat ayat Al-Quran, kalah setan keok. Kita sama malaikat, tenang aja, nanti rezeki kita ditambah. Wah setan putus asa, susah banget dalam hidup. Aduh, kalau yang hidup itu susah banget. Frustasi setan pada bunuh diri semua. Iya, nggak bisa digoda dalam keadaannya. Qurannya dikasih. Nah, menang pasukan malaikat, menang juga dia. Telah menunaikan infak sedekah yang Allah perintahkan 1/5 20% sama ayat. Betul nggak Bu? Ada nggak orang sedekah jadi miskin? Gara-gara banyak sedekah, rumah dijual, mobil dijual, sekarang mobil bisa jadi marbot, ada nggak?
Nggak ada, yang ada orang yang suka merhatiin orang tuanya, adik kerabatnya, anak yatim, tambah kaya nggak? Orang tuanya sendiri aman, saudaranya sendiri, umurnya 3. Oh, apa? Ternyata di dermawan itu ya. Tambah kaya, bener kata Allah ya, 700 kali lipat. Yang penting dia ngerti kita tahu. Bu, belajar ya punya 20% ya, biar hidup kita berubah. Jangan 2,5% lagi. Itu hadis tentang zakat mal. Tapi kalau infak sedekah nggak ada di sini, yang 2,5 sih nggak ketemu ya. Harus 1/5 atau 20%. Baru datang kemuliaan bagi orang-orang takwa. Terakhir ibu baca tadi Bu, mana ibu baca tadi? Ayo terakhir. Suratnya Al-Hujurat 49 ayatnya 13. Kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki yaitu Adam dan seorang perempuan yaitu Hawa, yang aku ciptakan dari dirinya Adam. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa lalu bersuku-suku. Betul itu ya, banyak bangsa. Satu bangsa Indonesia banyak suku. Berapa suku kita? Bukan cuma di Indonesia, di Amerika juga banyak suku. Ada suku India, suku ini macam-macam. Agar apa? Kamu lita'arafu, saling mengenal di antara kamu. Ya Bu, saling mengenal bukan saling perang. Bukan. Itu antar bangsa, antar suku, apalagi antar saudara, antar keluarga, antar kerabat. Jangan sampai perang. Jangan sampai berselisih. Harus aku saling sayang menyayangi. Antar bangsa disuruh aku, orang Inggris bisa suruh aku, semua orang Afrika suruh aku, semua orang Arab suruh aku. Tuh saling mengenal, kita makanya kebaikan. Apalagi sama saudara, apalagi sama tetangga, haram hukum berselisih. Ayo perbaiki hubungan dari silaturahmi. Perbaiki, itulah orang-orang takwa, itulah orang-orang yang benar. Makanya modalnya infak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan Rasulullah. Itu baru kita bisa memperbaiki tadi silaturahmi. Jadi kita ada relasi, ya. Maka sungguh kata Allah yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa. Sungguh Allah Maha tahu bagi maha diri. Jadi kemuliaan itu ada di ketakwaan kepada Allah. Ya Bu, bukan masalah keturunan ini keturunan itu. Yang paling mulia yang paling takwa. Bukan masalah keturunan dia, keturunan ustaz, bukan. Yang ada pertanyaan silakan. Kita sering minta, apakah ini termasuk, maksudnya, terus balasannya didapat dari apa, dari anak-anak kita, gitu misalnya. Orang tua nih Pak. Ya. Jadi anak-anak yang mendapatkan balasan dari infak tersebut, apa itu termasuk infak? Maksudnya balasannya itu emang apa, termasuk dari apa, infak dari kita atau bagaimana? Ya, makanya anak-anak mendapat kemajuan dari hal itu. Karena dia infak ke kita maksudnya. Enggak, maksudnya orang tuanya ya. Dia kalau anaknya. Anak kan bagi apa ngasih ke kita. Ya. Kita infakkan kembali. Iya. Nah, balasannya balik lagi ke anak kita, apa itu termasuk balasan dari ya, bukan masalah infak orang tuanya kepada siapapun, karena anaknya berinfak kepada orang tuanya, itu yang menjadi balasan sesungguhnya. Kalau orang tuanya mau bagaimana dia nggak ada efek. Jadi kalau tergantung orang tuanya juga Pak kan, kalau misalnya orang tuanya nggak infak, maka kembali kepada dia. Nggak ada yang berkesinambungan ke orang lain, tidak dibebani oleh orang lain, kembali kepada individunya. Ya, nah itu pun keburukan. Kalau orang tua yang buruk nanti, ya Bu, tidak ada yang. Tapi kalau contoh benar, ya.
Iya. Takutin harusnya orang utang nih sama yang punya uang masih banyak uangnya, Bu, mau utang lagi nggak? Harusnya begitu. Makanya jangan sampai salah pengajaran. Coba kita lihat suratnya Al-Baqarah 280. Udah banyak, kecuali dia butuh ya Bu. Ibu udah banyak duitnya karena pernah utang sama orang yang diutangin, dia lagi butuh. Ya bahaya. Sedekah juga bisa. Double. Jika orang yang berhutang dalam kesulitan Bu, ya Bu, kalau kelapangan bayar, namanya utang. Apalagi yang utangnya lagi sempit. Tapi ini dalam kesulitan yang utang, yang diutangnya masih benderanya masih berkibar. Maka Allah katakan, maka beliau tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kalau kamu diutangin, yang utang sama kamu masih dalam kesulitan, masih dia tenggang waktu. Dia meninggal pun husnul khotimah, nggak masalah. Orang kasih tenggang waktu ya ntar di akhirat aja. Gua ikhlasin, kira-kira begitu. Tenggang waktu hingga dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan utang itu kepada mereka yang berutang tadi yang dalam kesulitan, itu lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Harusnya ayat ini disampaikan juga jadi fair, adil. Yang utang tahu tanggung jawabnya, yang piutang diajak beramal.